Siap nggak kalian menerima kenyataan bahwa Tuhan itu pendek, bahwa Tuhan itu kecil? Tapi yang besar itu adalah kekuasaannya, bukan tubuhnya. Itulah sebabnya iblis mengajarkan ya, bahwa Tuhan tidak ada di dalam hati setiap manusia. Kalau sampai Tuhan ada di dalam hati manusia, artinya dia memiliki dimensi. Artinya berada di dalam hati itu kecil, hati kan sekecil ini. Itulah pernyataan dari iblis. Dia nggak tahu bahwa hati kita ini juga maha luas. Melebihi luasnya samudra, melebihi luasnya jagat raya ini. Siapa yang bisa mengukur hati seseorang? Nggak ada yang bisa mengukur kawannya. Semoga kalian paham apa yang kukatakan ini. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah pengikut iblis, Tuhanmu ada di mana? Apakah Tuhanmu ada di hatimu? Oh tidak. Dia mengira Tuhan itu kalau ada di hati, maka manusianya akan mati. Karena tidak mampu menampung besarnya Tuhan. Dia mengira kalau Tuhan ada di hati, artinya Tuhan itu kecil. Lebih kecil dari manusia. Kenapa bisa sampai muncul pernyataan begitu? Karena mereka tidak mengerti konsep ketuhanan. Ya. Karena mereka hanya mengerti konsep keiblisan, kesetanan. Maka Yesus mengatakan, iblislah bapakmu. Kalau iblis mereka kenal sekali. Iblis yang berwujud Tuhan, mereka kenal. Mereka menggambarkan bahwa iblis itu badannya besar. Siapa bisa menggambarkan iblis, kawan? Oh, badan iblis besar, dari mana kau tahu? Oh, badan iblis kecil, dari mana kau tahu? Kan semuanya jadi serba tanda tanya. Semuanya jadi serba hal-hal yang tidak terduga bagi kita manusia, ya kan? Nah, kawan-kawan, sekarang kita buat pertanyaan, Tuhan ada di ruang sempit. Oke, silakan Pak Mas Alwan, Pak Alwan, apa yang mau disampaikan? Kita mau berdiskusi atau bagaimana? Silakan. Kita bergantian bicaranya. Kalau bilang silakan, baru bicara. Kalau belum, diam aja. Silakan, Pak Alwan. Ya, pertama saya harus sampaikan kepada kawan-kawan ya, kalau mau berdiskusi mending belajar diskusi sama Lerudi Yohanes ini. Artinya beliau tahu tata cara diskusi yang baik dan benar ya. Ya, nanti kita pakai, silahkan kalau ingin memberikan kesempatan sama kawan-kawan yang kawan Rudi Yohanes kalau ingin menyampaikan. Gini, Le. Yesus itu kan dianggap satu pribadi daripada tiga pribadi dalam satu hakikat. Dan menurut doktrin Trinitas, dia itu kan setara ya. Setara itu artinya sejajar. Ya. Di sini yang saya mau tanyakan ke lainnya, dari mananya sejajar? Tadi kita dengar lain mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Artinya, kalau dia maha besar, tidak ada lagi di atasnya kan? Sementara Yesus sendiri mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Dengan kata lain, Yesus itu tidak maha besar. Tapi pertanyaan saya gini, dari sekian banyak pernyataan Yesus, kenapa Le masih beranggapan dia itu setara dengan Bapa dan masih percaya dengan doktrin Trinitas itu? Silakan. Oke, terima kasih Alwan. Ya, doktrin Trinitas itu menjelaskannya nggak rumit. Ya, yang perlu diperhatikan, setiap ada suara yang kita dengar, itu yang berfungsi adalah Trinitas. Yang bekerja adalah Trinitas. Contoh, Wan, matikan dulu mic-mu, Wan. Apa namanya itu, gitu-gitu dia. Ya, contoh, di telinga saya ini saya mendengar suaranya Alwan. Suara ini tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada tubuh si Alwan yang berbicara mengucapkan ini. Dia bisa mengucapkan karena ada roh yang menghidupkan dia. Jadi setiap suara itu adalah fungsi yang bekerja adalah Tritunggal. Suara manusia juga demikian, suara Tuhan juga demikian. Ya. Maka daripada itu, ya. Dasar pada kita berbicara Tritunggal, sebenarnya Allah itu adalah Esa. Di dalam keesaannya ada Tritunggal tadi. Maka firman
atau suara Tuhan itu bukanlah roh, tapi berupa gelombang suara yang bisa dimengerti dan didengar oleh manusia. Itu firman yang keluar. Firman yang di dalam firman ada dua. Itu ada di Bible mulai dari Kejadian 6. Ketika Tuhan berkata dalam hatinya, maka menyesallah Tuhan. Ya. Yang di dalam hati itu berupa pikiran atau keinginan Tuhan. Sama dengan sekarang Alwan, saya percaya di dalam hatinya dia sedang bicara sekarang. Tapi suaranya tidak keluar. Ya. Dan pembicaraan dia itu kekal juga, Tuhan itu, meskipun dalam hati. Ya. Nah, maka daripada itu ada 3 unsur yang membangun itu. Pertama Bapa itu sendiri, yang kedua Roh Bapa, yang ketiga firman. Ini dulunya satu atau Esa. Kemudian Bapa mulai mengutus firman-Nya. Semua orang mendengar. Ketika firman itu ada, pasti ada yang berbicara. Ketika dia berbicara, pasti ada yang menghidupkan, yakni roh. Ya, itulah dalam iman kami. Nah, kenapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku? Ya, karena firman itu berasal dari Bapa. Kan begitu. Bukan Bapa berasal dari firman, tidak. Firman berasal dari Bapa. Roh juga berasal dari Bapa. Puncaknya adalah ketika Yesus dibaptis. Firman itu di dalam air berupa daging, dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu ada di atas berupa burung merpati, dan Bapa di sorga itu tetap di atas tahtanya. Jadi ada 3. Ketiga-tiganya ini memiliki entitas atau pribadi yang berbeda. Maka pribadi gelombang suara itu bukan pribadi roh. Pribadi gelombang suara bukan adalah pribadi Allah yang roh itu. Demikian juga sebaliknya kalau dibalik-balik ya. Itu yang bisa kujelaskan, Wan. Silakan. Ya, sebenarnya yang saya tanyakan tadi itu bukan tentang penggambaran Trinitas, tetapi yang bagian terakhir yang Le tadi sempat jawab itu bahwa karena dia firman maka jelas dia lebih kecil dari Bapa. Nah, bagian itu sebenarnya yang mau kita mau kita lebih concern diskusikan. Karena dalam konsep Trinitas, 3 pribadi atau 3 hipostasis, satu hakikat, satu essence, itu membuat dia setara. Dan ini sempat saya sering pertanyakan, kalau kita baca 1 Korintus pasal 11 nomor 3, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah atau Bapa itu sendiri. Artinya secara hierarki Yesus ini subordinasi gitu. Dia tidak setara dengan Bapa, dan pernyataan dia Bapa lebih besar daripada aku itu ya itu sudah jelas sekali. Nah, kalau Allah tadi mengatakan tersirat ya bahwa karena dia firman. Firman itu dari Bapa, berarti jelas dia lebih kecil. Berarti Abang Kula ini sekarang lagi tidak menerapkan prinsip Trinitas. Karena Trinitas dalam Konsili Nisea 325 Masehi, di situ menegaskan bahwa Yesus itu true God from true God. Apa maksud true God from true God? Maksudnya punya kesetaraan, sama-sama kekal, sama-sama setara dalam kekuatan. Nah, di sini problematikanya di sini Abang Kulai, Bang Rudi, itu yang sering saya pertanyakan, di mana letak kesetaraannya gitu. Kecuali Abang Rudi mau hapus doktrin Trinitas itu, merubah konsepnya bahwa dia itu 3 tapi ketiganya tidak setara. Tapi kan yang jadi permasalahan kan kesetaraan itu diaminkan. Nah, itu yang saya lagi bertanya-tanya dari sisi mananya gitu. Kalau Abang Lai tadi menjawab seolah-olah membenarkan pernyataan saya barusan malah. Silakan. Oke, terima kasih, Wan. Banyak orang tidak paham kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan, kenapa Roh Allah itu dikatakan Tuhan juga. Ini mereka selalu melupakan Yohanes 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama. Jikalau dia tidak bersama-sama, memang dia lebih rendah daripada Bapa di surga itu sendiri. Kapan ketidakbersamaannya itu? Yakni ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia, itu ketidaksamaan.
Maka di situ dia menjadi tidak setara dengan Bapa itu sendiri. Maka Yesus berkata, aku tidak tahu kapan itu hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Ya kan, anak tidak tahu, dibilang bukan hanya Bapa. Ya. Jadi kesetaraan itu jikalau bersama-sama. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Maka aku bilang tadi, kenapa suara Alwan ini saya dengar di sini? Saat ini suara Alwan setara dengan Alwan enggak? Setara. Kenapa setara? Karena namanya aku panggil Alwan suara ini. Saya memanggil Alwan bukan kepada yang bersuara. Karena saya tidak kenal yang bersuara. Yang ada di depan mata saya Alwan TV bulat itu, tulisan itu. Dan suaranya saya katakan Alwan. Artinya suara ini saat ini bersama-sama dengan Alwan keluar dari dalam diri Alwan, dan dia keluar karena ada roh si Alwan. Maka setaralah suara ini dengan si Alwan, setaralah suara ini dengan roh si Alwan yang menghidupkan si Alwan. Maka aku panggil ini Alwan. Gak aku bilang dari tadi, halo suara Alwan, kan tidak. Kalau ku bilang suara Alwan berarti tidak setara. Tapi kalau ku hilangkan kalimat suara dan ku katakan Alwan, berarti ini setara. Sama dengan Yesus. Ketika dia bersama-sama dengan Bapa, semua nabi mengatakan, ya Tuhan. Tapi ketika berpisah, Yesus katanya. Paham ya Wan? Silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan lagi, silakan. Lebih tepatnya menanggapi. Sebenarnya secara tidak sadar, Bang Rudi itu sudah jatuh ke dalam konsep yang bidat sebenarnya. Ketika coba untuk mengatakan kalau dia bukan lagi firman, dia sudah menjadi daging, 1 Yohanes 14, maka di saat itu dia sudah tidak setara lagi. Padahal kalau disinilah saya kerap kali bingung ya sebenarnya. Kawan-kawan berapologet itu apakah sebelum berapologet dia memahami betul tidak konsep Trinitas itu seperti yang dipahami oleh bapak-bapak gereja, kecuali punya konsep Trinitas sendiri, nah itu lain cerita. Kalau saya dengar sekilas tadi Bang Rudi itu menyebutkan istilah di situ berarti dia di bawah, subordinate atau tidak setara. Berarti setuju dong Bang Rudi dengan saya? Sepakat dong berarti. Artinya itu bertentangan justru karena kita berbicara ini ketika Yesus, posisi Yesus sudah hadir sebagai juru selamat, sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Jadi yang dimaksud Bapak Gereja itu Yesus yang hadir di saat bersama-sama. Makanya dia itu di dalam konsep konsili berikutnya itu dikatakan dia Duinatur Yesus. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan juga. Jadi sepertinya tidak ada bantahan dari Bang Rudi bahwa atau kurang lebih mungkin setuju dengan saya bahwa sebenarnya memang Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Dan konsep Trinitas itu memang sudah harusnya ditinggalkan karena Bang Rudi juga sudah sepakat sama saya. Kalau itu terkonfirmasi, saya malah apresiasi Bang Rudi bahwa Bang Rudi juga sudah tidak percaya dengan konsep Trinitas sebenarnya. Ya silakan. Oke, terima kasih Alwan. Ya, banyak orang tidak mengerti kenapa dia bicara Yesus. Kenapa saya katakan tidak mengerti? Loh, Yesus itu yang mana? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Pahami dulu. Biar tidak terbolak-balik. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia, dia memiliki 3 fasa. Yang pertama adalah fasa firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Fasa kedua firman menjadi manusia. Fasa kedua firman menjadi manusia dan manusia diberi nama Yesus. Fasa ketiga firman ini sudah kembali kepada yang punya firman. Kan itu fasanya. Yesaya 53 ayat 11, firman yang kuutus akan kembali kepadaku dengan tidak sia-sia. Itu fasanya. Nah, yang kita bicara Yesus ini yang mana? Kan bicara Yesus yang di dunia. Yang adalah daging. Maka aku katakan syarat dia menjadi Tuhan
atau kesetaraan dia dengan Tuhan apabila firman bersama-sama dengan Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ketika dia jadi daging, maka di situ ada saat kebersamaan, ada saat ketidakbersamaan. Saat kebersamaan itu yang mana? Seluruh kegiatan Yesus yang menyangkut berita dari kerajaan sorga atau yang menyangkut kerohanian, itu kebersamaan Yesus dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus untuk membangkitkan orang mati tidak perlu memohon-mohon kepada Bapa, langsung keluar kau untuk berubah air jadi anggur, tidak perlu berdoa, tidak perlu, langsung jadi anggur. Ya, kekuasaannya ada. Tapi seluruh kegiatan kemanusiaan Yesus, contoh makan, tidur dan sebagainya macamnya, itu satu bentuk bahwa ada ketidakbersamaan Yesus dengan Bapa itu sendiri. Ketika di bumi ya, sekarang Arwan ini masih bicara Yesus di bumi. Sementara aku sudah berbicara Yesus tidak di bumi lagi. Sudah kembali kepada yang punya firman. Maka daripada itu aku katakan, yang ku dengar ini saat ini, Tritunggal ini. Padahal yang ku dengar suara. Entitas suara berbeda dengan entitas si Alwan yang bicara. Berbeda juga dengan roh si Alwan yang menghidupkan si Alwan sehingga dia bisa berbicara. Ini Tritunggal suara ini. Sekalipun yang ku dengar suara, ini Tritunggal. Saya tidak pernah menghapus konsep Tritunggal Bapak-Bapak gereja, enggak pernah tuh. Saya juga sejalan dengan Bapak-Bapak gereja, mana ada yang enggak sejalan. Sekarang yang membuat tidak sejalan orang itu selalu mengatakan Yesus itu adalah yang di bumi. Enggak ada lagi yang di bumi itu, sudah enggak ada. Dia sekarang sudah di dalam kerajaan sorga. Silakan Alwan, tanggapi. Ya, saya tetap pada kesimpulan bahwa ternyata atau kesimpulan awal saya bahwa sepertinya Bang Rudi tidak ngerti tentang konsep Trinitas Bapak-Bapak gereja. Fase-fase yang contoh disebutkan Bang Rudi tadi, fase ketika dia masih firman, belum turun ke bumi, dan kemudian bangkit dengan tubuh kemuliaan, bersama-sama dengan Bapa, di sebelah kanan Bapa, itu fase-fase yang tidak dikenal oleh Bapak gereja. Bapak gereja dalam konsili Nisea menegaskan kesetaraan itu dari awal sampai akhir, tanpa difase-fasekan. Bahkan ada satu konsep yang dikenal oleh Bapak gereja disebut dengan hypostatic union, kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika Bang Rudi mengatakan, oh ketika dia makan ikan goreng, maka itu bukan, itu bagian dia tidak bersama dengan Tuhan. Tapi ketika dia bermukjizat itu bersama dengan Tuhan. Itu lagi menyelisihi lagi dari konsep Bapak gereja. Jadi bagian-bagian itu Bang Rudi harus pelajari betul bahwa itu menyelisih konsep Trinitas ajaran Bapak gereja. Sebenarnya saya tidak dalam posisi yang pantas mengajarkan konsep Trinitas ini, tapi ya mau gimana lagi, harus saya klarifikasi di situ. Tapi begini, sebenarnya kalau lay berpemahaman seperti itu saya pikir bagus juga, paling tidak berdiri, Abang Rudi ini berdiri lagi untuk menjadi bagian terpisah lagi dari konsep Trinitas yang dipahami mayoritas Kristen selama ini kan, menyelisih Bapak gereja, karena memang itu kesannya tidak masuk akal. Coba kita bayangkan ya, bagaimana bisa Yesus dianggap setara? Contoh setelah dia bangkit, kan dia sudah dengan tubuh kemuliaan. Kenapa dengan tubuh kemuliaan dia masih mencari ikan goreng itu? Itu kan kalau kita berpikir secara logika kan, enggak mungkin lah tubuh kemuliaan itu masih mencari ikan goreng kan? Konsep misalnya ketika Yesus ditanya tentang siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya, ibu dari Zebedius itu Yohanes. Apakah Yesus menerima atau langsung menyebutkan? Dia tidak, itu hak otoritatif dari Bapakku. Konsep itu selalu diulang-ulang. Mukjizat misalnya, seluruh mukjizat yang dilakukan Yesus, kata Petrus dalam Kisah Para Rasul, itu semua atas perantaraan Yesus, tapi yang mengerjakan itu Allah. Bahkan Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, tapi dibangkitkan oleh Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Jadi
bagian-bagian yang menjelaskan itu, kalau Bang Le setuju, saya pikir tidak apa-apa Bang Rudi. Artinya kita tegaskan malam ini juga, Bang Rudi berselisih juga dengan Bapak-Bapak gereja, Trinitas versi Bang Rudi unik dan lain dengan Bapak-Bapak gereja. Terima kasih. Silakan Bang Rudi. Oke. Ya, saya mulai dari belakang dulu mengenai kematian Yesus. Ini juga ada berkali-kali saya jelaskan. Melihat kematian Yesus tidak bisa melihat satu sisi. Karena di dalam Alkitab itu dijelaskan, Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Di Yohanes 10 ayat 17-18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalimat ini sudah dipertegas Yesus. Maka sebelum dia wafat, orang meminta tanda di Matius 12 itu ayat 39 sampai sekian itu. Apa tanda-tandanya? Dibilangnya tanda Nabi Yunus. Maka kita harus berbalik kepada Yunus 2. Ternyata Yunus 2 di dalam perut ikan ayat 1 dan 2. Yunus tidak mati tuh. Dia mengatakan dari dunia orang mati. Ya. Dia berdoa. Sama dengan Yesus. Ya. Ketika di Lukas 24 apa lupa saya. Orang ayat 5. Orang datang ke dalam kubur itu. Maka malaikat berkata, dia hidup di antara orang mati. Dia tidak pernah mati. Makanya aku bilang setiap orang yang mengatakan Yesus mati. Itu adalah orang di luar kubur. Termasuk Petrus, termasuk Rasul Paulus, dan termasuk yang lain-lainnya. Termasuk saya. Termasuk Alwan. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia tidak pernah mati. Seperti Yunus. Maka dari itu, orang di dalam kubur tak satu pun yang mengatakan Yesus mati. Di situ ada malaikat dan ada Yesus itu sendiri. Mereka mengatakan apa? Dia yang hidup di antara orang mati. Dia hidup. Di alam orang mati dia hidup. Enggak mati, Wan. Ini banyak orang tidak paham. Maka kemudian ketika berbicara tentang kalimat duduk di sebelah kanan. Apakah bisa siapa lihat Tuan Andreas kalau nggak salah ya. Apakah dia bisa menembus matanya sampai ke surga? Kan tidak bisa. Apakah dia bisa melihat Bapa? Kan tidak bisa. Sekalipun itu dalam roh dan kebenaran. Siapa melihat Bapa dia akan binasa. Maka itu adalah makna figuratif. Atau makna kiasan. Contoh tangan kanan. Tangan kananku adalah Alwan. Bukan berarti di sini ada kepala Alwan, kaki Alwan, badan Alwan. Alwan yang utuh di tangan kananku. Bukan begitu. Artinya tangan kanan adalah itu orang kepercayaan. Artinya duduk di sebelah kanan adalah satu kedudukan yang sangat teramat terhormat. Paham ya? Nah, kenapa demikian? Karena Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan dan Ibrani 1 ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, sekarang kita beranjak kepada bapak-bapak gereja. Saya tidak pernah bertentangan dengan bapak-bapak gereja. Hanya saja mungkin Alwan tidak menerima. Karena yang saya jelaskan ini fasa Yesus itu ada 3. Orang banyak selalu berpikiran bahwa Yesus itu memang yang daging firman jadi daging titik. Mereka lupa Yohanes 1 bahwa pada mulanya dia belum daging adalah firman. Dan setelahnya dia firman juga. Dia kembali kepada yang punya firman. Loh, kan ada 3 entitas, memang 3 entitas. Firman itu bukan Bapa. Firman itu adalah gelombang suara yang bisa didengar dan dimengerti oleh manusia. Sama dengan saya. Ini kan satu materi, gelombang ini entitas sendiri. Dan tubuh saya entitas sendiri, daging. Roh saya entitas sendiri. Ketiganya menyatu di dalam ketunggalan saya. Karena Tuhan menciptakan bumi. Dan di bumi itu ada manusia. Maka Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Sementara manusia, dia memiliki 2 dunia. Yang satu dunia nyata, yang daging ini. Dan satu lagi diciptakanlah oleh orang-orang dunia maya namanya. Digital. 0101.
Maka saya bisa mengutus citra saya, firman saya, suara saya melalui telepon. Itu awalnya. Sampai ke orang-orang. Dan akhirnya waktu menjadi telepon itu dia kan tidak maha hadir. Tuhan ketika dari telepon itu, saat itu dia hanya ada di bangsa Israel. Di dalam situ hanya bicara kepada nabi-nabinya. Kemudian dia mengutus citranya. Sama seperti saya juga mengutus citra saya 0101 dan saya beri nama dia adalah Sang Debater. Itu adalah satu entitas juga. Saya ada entitas, dua. Dan di dalam diri saya menghidupkan ada roh. Ketiga entitas ini atau ini kami menyatu dalam satu ketunggalan. Kan gampang, gak rumit. Saya saja bisa mengutus 0101 saya kepada Syalwan. Begitu demikian juga Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia karena di bumi ini adanya manusia. Kan begitu cara melihatnya, Wan. Jadi sudah klop ya. Nah, sekarang dia sudah kembali. Artinya apa? Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Apakah dia setara? Ya setara lah. Karena kalimat bersama, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Kan gitu dibilang. Jadi konsep Tritunggal saya tidak pernah melenceng. Hanya saja saya mengembangkan daripada yang ada. Pengembangan ini apakah bertentangan? Tidak. Tidak ada yang bertentangan. Tetapi hati-hati, kami tidak menganut paham Triteos. Aku tahu Alwan ingin menggiring ke paham Triteos. Tiga Tuhan. Dalam satu keesaan. Saya tahu itu. Bapak-bapak gereja tidak ada berbicara demikian. Tiga Tuhan dalam satu keesaan. Yang ada Tuhan Esa. Dalam tiga entitas. Yakni suara, roh, dan tubuh. Itu kan sudah entitas yang berbeda. Di kemudian hari suaranya menjadi manusia. Di kemudian hari rohnya menjadi tiang awan, tiang api, dan burung merpati. Kan itu hanya dia berubah. Maka dikatakan menjadi. Itulah gambarannya, Wan. Silakan kalau ada yang masih mau ditanggapi. Iya, sebenarnya begini Bang Rudi. Sepertinya saya harus mengulang kembali ya, karena dari sejak awal Bang Rudi itu sudah salah tangkap kepada saya bahwa saya ingin menggiring Bang Rudi atau saya ingin menyerangkan kepada orang-orang bahwa yang saya ingin ceritakan itu adalah gambaran tentang Triteos. Sebenarnya istilah Triteos itu tidak ada. Karena dia tidak sesuai gramatikal, itu nggak cocok sebenarnya bahasa Yunani. Tidak, sama sekali tidak. Saya bahkan berusaha untuk menjelaskan. Tadi yang Bang Rudi jelaskan konsep Trinitas itu kan konsep Trinitas standar itu. Bahwa ada tiga entitas, lalu tiga pribadi ini adalah satu hakikat, satu substansi. Yang Bang Rudi terangkan ke saya itu adalah penjelasan sederhana dan biasa didengarkan dibahasakan dari sama gembala di mimbar-mimbar gereja gitu. Tapi yang saya ingin ini menggali lebih dalam lagi pengetahuan Bang Rudi tentang setara tadi. Makanya saya dengan sangat pede saya bawakan pernyataan True God from True God itu dari pernyataan Bapak Gereja yang Bang Rudi sama sekali tidak tanggapi. Lalu saya jelaskan juga tentang kesetaraan yang hypostatic union. Saya nggak tahu apakah Bang Rudi tahu ini istilah hypostatic union apa tidak. Karena ketika membagi Yesus itu sendiri ke dalam entitas dia sebagai manusia, tadi sudah saya gambarkan, ketika dia menjadi manusia itu tadi, firman menjadi manusia, apakah dia setara pada saat itu? Ini bagian ini penting Bang Rudi jawab. Kalau kapan Bang Rudi mengatakan tidak setara, selesai sudah trinitasnya. Itu maksud saya gitu loh. Misalnya saya tanya sama Bang Rudi, ketika dia lahir dari rahim Maria, di saat itu, apakah dia setara dengan Bapa apa tidak? Kalau Bang Rudi katakan tidak setara, wassalam sudah. Selesai cerita Trinitas. Tapi ketika Bang Rudi katakan setara, maka saya akan muncul dengan pertanyaan yang berikutnya. Mana buktinya dia setara? Iya kan? Karena begini, Yohanes pasal 13 nomor 16 digambarkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini penggambaran Yesus ini. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
Jadi posisi hamba ini tidak mungkin lebih tinggi daripada Tuhan, ya kan? Karena namanya master, ada hamba. Jelaslah Tuhan lebih tinggi daripada hamba, ya kan? Makanya Tuhan bisa memerintah hambanya. Itu kata Yesus. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi utusan itu tidak bisa lebih tinggi daripada yang mengutus. Iya kan? Itu perkataan Yesus sendiri. Silakan dibuka Yohanes pasal 13-16. Nah, kriteria ini ada semua pada Yesus. Yesus di Kisah Para Rasul digambarkan sebagai hamba. Kata Petrus menggambarkan Yesus di hadapan murid-murid yang lain bahwa Yesus itu adalah hamba. Artinya kalau dia hamba, berarti dia bukan Tuhan, karena yang mengabdi hamba itu pasti ada tuannya, ada Tuhannya, ada masternya gitu. Kemudian Yesus menggambarkan di Yohanes pasal 17 nomor 3, dia adalah utusan. Kalau dia utusan, maka dia tidak mungkin sama tinggi dengan yang mengutusnya. Iya ya. Jadi pertanyaan saya membulat ya, saya membulat sekarang. Kayak sepertinya Bang Rudi tadi menjelaskan agak bias, melebar kemana-mana. Saya mau lebih tekankan ke soalan satu ini aja. Menurut Bang Rudi, ketika Yesus lahir ke muka bumi, di saat itu, di saat dia lahir dan sampai dia akhirnya mati, disalibkan dan mati, apakah di posisi itu dia setara dengan Bapa atau tidak? Itu saja, silakan. Oke, terima kasih Alwan. Alwan tetap mau menggiring kepada Triteos dan juga mau menggiring kepada kalau bisa gampangnya orang sering kenal oneness. Ya, meskipun dia tidak mengakui, tetap dia mengatakan itu. Wah, memang tidak ada istilah Yunani Triteos. Memang tidak ada, tetapi kita mengambil teosnya itu memang istilah Yunani. Trinya itu kan yang gampang kita mengerti, nggak salah itu. Untuk menyampaikan kepada orang agar orang bisa mengerti. Ya, 3 Tuhan. Itulah kalau mau kita bilang ya. Nah, Alwan mengatakan apabila dia tidak setara maka selesailah. Memang ayat itu cukup jelas kok. Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama titik. Dengan Bapa maka firman itu adalah Bapa. Firman menjadi manusia. Itulah sebabnya dikatakan Yesus 100% Tuhan. Apabila bersama-sama dengan Bapa. Apabila tidak bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu menjadi manusia. Ya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1. Jadi itu sudah pada porsinya, Wan. Nah, ketika Yesus lahir, apakah dia setara dengan Bapa? Ya tinggal substitusikan aja. Ketika lahir, kegiatan apa yang dia lakukan? Yakni kegiatan kedagingan. Maka yang berlaku adalah Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia menghidupkan orang mati, itu kegiatan apa? Ketuhanan. Maka yang berlaku adalah Yohanes 1 ayat 1. Gak rumit, Wan. Jadi kalau kamu bilang Yesus 100% setara dengan Bapa, enggak juga. Enggak juga. Ketika dia manusia, dia enggak setara dengan Bapa. Tapi ketika dia bersama Bapa, ya setara Bapa dong. Itulah sebabnya Yesus selalu mengatakan, aku memang utusan lebih rendah daripada yang mengutus. Kan itu pikiran kita. Padahal tidak demikian. Sang debater yang ada di hadapanmu itu utusan Rudi Yohanes. Apakah dia lebih rendah daripada Rudi Yohanes? Ya. Karena apa yang diucapkan Rudi Yohanes itu yang dia ucapkan. Dia kan sama dengan wayang saya. Kan begitu. Tetapi apakah sang debater itu bukan Rudi Yohanes? Oh tidak, dia Rudi Yohanes. Saat ini sedang bersama-sama dengan saya dia. Maka sang debater adalah Rudi Yohanes. Gak bisa dipisahkan, memang gak bisa. Demikian juga Yesus Kristus. Jadi kami tidak pernah menuhankan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Dan ketiganya ada 3 entitas, masing-masing individu berdiri sendiri. Dan pada akhirnya ketiganya inilah dikatakan satu kesatuan atau satu pemerintahan. Bukan begitu, karena awalnya bukan begitu. Itu terjadi ketika Yesus dibaptis. Sebelumnya apa? Suara entitas sendiri, Bapa entitas sendiri, Roh itu entitas sendiri.
Sejak semula memang begitu. Hanya saja ketika dia mulai ada manusia di dalam bumi, suaranya itu menjadi manusia, rohnya itu menjadi tiang awan, tiang api, dan burung merpati. Dan Bapa di sorga tetap di sorga. Ya sekarang bagaimana? Dikembalikan ke sembuhan asalnya. Mana ada lagi burung merpati itu? Mana ada lagi daging Yesus? Kan tidak ada lagi. Firman yang jadi daging itu tidak ada lagi. Tapi Yesus masih ada? Masih ada. Namanya firman. Kan sejak semula dia firman. Mulanya adalah firman. Ya. Jadi Wan, mohon maaf saja. Kamu tidak bisa menggiring saya kepada ketiga Tuhan. Dalam satu kesatuan. Enggak. Itu adalah Tuhan yang Esa. Satunya Tuhan kami tunggal. Sama seperti kayak manusia tunggal. Tetapi dalam ketunggalannya dia memiliki tiga pribadi setelah Yesus jadi manusia. Sebelumnya masih hanya bicara entitas. Atau unsur lah aku bilang, materi gampangnya. Bahwa suara itu materinya berbeda dengan tubuh Bapa di sorga. Dan berbeda juga dengan roh Bapa itu sendiri. Buktinya apa? Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Bapa yang adalah roh itu adalah terang. Ada ayatnya. Kemudian ada roh Allah melayang-layang. Dan gelap gulita. Berarti bukan Bapa yang ada terang itu, tidak ada gelap di dalam dia. Bukan itu yang melayang-layang, tapi rohnya dia. Kemudian ada firman. Berfirmanlah dia. Sejak semula tiga ini sudah ada, sudah hadir. Dan untuk melihatnya bagaimana? Dia sendiri membuka rahasianya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Itulah sebabnya saya berani mengatakan. Kita lihat saja Adam. Dia ciptakan satu. Bisa nggak dia ciptakan 100 Adam? Bisa. Tapi karena serupa harus satu. Dia tunggal. Setelah itu diciptakan ada tubuhnya. Di segala sesuatu tergantung di dalam tubuhnya. Kemudian dia punya roh, ditiupkan napas hidup. Setelah itu dia memiliki yang namanya suara. Ketiganya apakah sama? Entitasnya berbeda. Karena suara bukanlah roh, roh bukanlah suara, roh bukanlah daging, suara bukanlah daging. Berbeda. Tapi apakah ada tiga unsurnya? Ada tiga. Tapi kan mereka ada tiga? Tidak, satu. Tunggal di dalam si Adam. Sekarang baru bisa diutus. Utuslah suaraku melalui telepon. Kan kita meniru Tuhan. Itu yang bisa ku sampaikan, Wan. Puas tidak puas, ya. Tunggu dulu, apa boleh buat. Tunggu dulu, belum. Masih menarik. Silakan. Gini, silakan. Gini Bang Rudi. Pernyataan barusan itu, bagi saya itu cukup mengejutkan, shocking sebenarnya. Artinya saya bisa menangkap sekarang bahwa Bang Rudi katakan posisi Yesus ketika dia tumbuh, yaitu diceritakan dalam Lukas pasal 2 nomor 40 dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Jadi dia tumbuh dan berkembang Yesus itu. Nah, posisi ketika dia tumbuh dalam kedagingan ini, kata Bang Rudi, di situ dia posisi sebagai manusia, 1 Yohanes 14. Yohanes 1:14. Oh, dia sebagai manusia pada saat itu. Nah, ketika dikatakan dia manusia pada saat itu, maka dia berarti di bawah, tidak setara dengan Bapa. Ini sebenarnya yang jadi konsentrasi Bang Rudi. Bahwa ada proses on dan off. Kedap-kedip. Muncul hilang gitu. Ketika digambarkan Yesus ketika dengan Petrus ya tentang koin di mulut ikan itu. Oh, itu Tuhan pada waktu itu. Dia jadi Tuhan tuh. Ketika mengutuk pohon ara, menghentikan badai, ya kan, merubah air menjadi anggur. Di saat itu dia posisi Tuhan. Tapi ketika dia melakukan aktivitas lain, ketika dia lapar, ketika dia marah, ya, membalikkan meja, menghamburkan koin-koin itu, oh itu dia manusia. Nah, inilah posisi yang sebenarnya ini sangat tidak trinitarian. Itu loh yang saya mau sampaikan sama Bang Rudi. Makanya dari awal saya menyinggung, kan begini, konsili Efesus itu menegaskan sebenarnya. Makanya penting sebenarnya apologet Kristen itu memahami 7 konsili utama itu. Konsili gereja pertama, the Seven Ecumenical Council.
Tapi banyak yang tidak ngerti, dan salah satunya, mohon maaf ini Bang Rudi juga mungkin termasuk di dalamnya, karena punya konsep sendiri. Tapi saya maklumi Bang Rudi, bahwa Bang Rudi ternyata mengimani bahwa posisi Tuhan ketika Yesus tumbuh menjadi manusia, dia on dan off. Interesting, menarik. Saya tetap harus menghormati itu, dan saya akan terima jawaban itu gitu. Ya, silakan Bang Rudi. Jadi tidak ada Oke. framing Ya. Kriteos, nggak ada. Oke, terima kasih Wan. Ya, kalau kamu bicara on off, ya nggak masalah. Memang itulah kekuasaan Tuhan. Dan itu sudah tertuang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu tidak bisa dibantah karena firman menjadi manusia. Demikian juga ketika Tuhan turun dalam tiang awan dan tiang api. Atau ketika bertemu Musa dalam semak duri, saat itu semak duri itu dikatakan Musa ya Tuhan. Selepas itu semak duri itu tinggal semak duri. Memang kehadiran Tuhan begitu. Kemudian kamu bicara tentang bapak-bapak gereja, perasaan saya tidak ada yang bertentangan. Yang mana yang bertentangan? Tidak ada. Memang itu entitasnya 3, nggak masalah. Tapi mulai menjadi satu pribadi itu ketika Yesus turun ke bumi. Sebelumnya ada nggak pribadi? Nggak ada. Itu tidak berbicara pribadi. Bicara kita bilang kalimat gampangnya biar bisa didengar orang, materi aja. Gelombang itu berbeda dengan roh, roh itu berbeda dengan gelombang. Demikian juga Bapa di sorga. Itu yang harus kita perhatikan, Wan. Nah, sekarang konsep ketuhanan saya bagaimana ya? Saya tetap seperti Kejadian 1 itu. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang dibuayawantakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya nggak masalah kalau ada perbedaan, Wan. Itulah namanya konsep kekristenan. Wah, Tuhan orang Kristen sampai hari ini belum selesai-selesai. Ya memang nggak selesai. Karena Tuhan kami itu Tuhan sesungguhnya Tuhan. Tuhan yang selesai itu bukan Tuhan. Tetapi sebuah benda mati yang dituhankan. Sehingga dia selesai hanya dibicarakan 1 hari. Kalau Tuhan sesungguhnya Tuhan mau berabad-abad pun tidak akan selesai. Pemikiran bapak-bapak gereja bisa jadi nanti di abad-abad berikutnya. Bisa jadi akan terbantahkan. Kenapa? Karena manusia akan berusaha menjadi Tuhan. Contohnya dengan apa? Ditemukan teknologi. Dulu Tuhan bisa mengutus suaranya. Maka orang membuat telepon. Selesai. Di depan mata kita sudah ada 2 contoh. Sebelah kanan itu aluan, contohnya telepon. Saya hanya mendengar suara. Sebelah kiri dia melihat citra. Citra itu ada, pasti ada suaranya, dan pasti ada roh. Sehingga citra itu bisa bergerak. Apa bedanya dengan yang di samping aluan? Aluan hanya suara. Suara itu ada karena ada yang berbicara dan ada roh yang menghidupkannya. Kan sama. Baik dia tampil dalam bentuk citra maupun tampil dalam bentuk suara. Sama. Selalu ada Tritunggal di situ berkarya. Itu yang bisa aku sampaikan, Wan. Apakah aku bisa bertanya? Terakhir ya, silakan. Oke, terakhir dari saya. Pertama, nanti setelah ini bisa bertanya. Pertama, menarik bahwa Bang Rudi Yohanes setuju konsep Tuhannya yang on dan off. Cuman kalau lampu itu sering dinyalakan, matikan, bahaya, bisa koslet Bang Rudi. tapi ini beda konteks ya. Cuman yang jadi persoalan ketika dia on-kan ketuhanan itu, kenapa tidak di titik-titik krusial? Misalnya gini, misalnya kita berpikir ya, Yesus kan dia bisa on-kan ketuhanannya ketika misalnya dia bisa mengkutuk pohon ara. Karena tidak tumbuhkan buah, dia nggak bisa tumbuhkan buah selamanya. Yesus bisa menghentikan angin, ribut, bisa. Ada sisi-sisi dramatis di saat dia dikejar-kejar pasukan Romawi dan dia lari berdoa sejadi-jadinya di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa di sana sejadi-jadinya sampai dia minta para murid-muridnya berjaga-jaga saking ketakutannya dia. Saking dia itu dihibur malaikat, ya bahkan ada muridnya ketiduran, dia tegur, kenapa
kenapa dia tidak berjaga-jaga dengan baik? Saya berpikir sederhana saja. Kenapa dia tidak on-kan ketuhanannya pada waktu itu? Bukankah dia bisa jalan di atas air? Gampang saja kan, dia tinggal jalan di atas air, dia pergi ke Indonesia, ke Jakarta lah, aman dia. Nggak usah dia di sana dikejar-kejar kan nggak selamat kan. Iya, sesederhana itu tuh, simple gitu. Nah, sehingga ya ketika dia menurut saya ketika dia bisa berjalan di Sungai Tiberias, artinya itu menunjukkan bahwa di Danau Tiberias itu menunjukkan dia punya kuasa untuk bisa on-kan waktu itu. Jadi, tapi yang saya mau tegaskan begini, konsep on dan off ini sangat mungkin alkitabiah tapi tidak mengikuti pengajaran Bapak Gereja. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan saya tidak ini dengan Bapak, sepertinya mungkin besok-besok dicarilah kawan-kawan Trinitas untuk diskusi sama Bang Rudi, apakah konsep on dan off di dalam pemahaman Bang Rudi ini sesuai dengan konsep Trinitas apa tidak. Demikian mungkin dari saya. Silakan Bang Rudi kalau mau bertanya saya kasih kesempatan. Oke, aku jawab dulu sebentar Wan ya. Ya, saya tertarik itu kenapa Yesus tidak menimbulkan ketuhanannya ketika dia dikejar atau ketika disalib. Pikiran Alwan sama dengan pikiran Petrus, sama dengan pikiran saya, sama dengan pikiran semua orang. Tapi apa kata Yesus? Iblislah bapakmu katanya. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan.